Pagi, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema yaitu korban yang hidup. Kita akan membahas bahwa hidup kita adalah, tubuh kita adalah korban yang hidup. Kenapa disangkut paut dengan tubuh ini menjadi korban yang hidup? Apakah harus dengan uang tan bisa? Tidak. Hidup kita ini menjadi korban yang hidup karena hidup kita ini hidup yang telah dibeli oleh Bapa di surga. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat yang 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah dilunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, hidup kita ini hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Karena hidup kita ini hidup yang telah dibeli dengan lunas. Artinya hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini sudah dibeli dan menjadi korban yang hidup. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi saudara Tuhan, Bapa di surga bukan dimuliakan dengan uang kita, dengan dimana kita ini memberi persembahan besar atau kecil, bukan. Ada yang lebih penting lagi bahwa hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena tubuh kita ini telah dibayar dengan kematian Kristus di Kalvari. Tubuh kita ini layak untuk memuliakan Tuhan. Caranya dengan menjadi korban yang hidup. Bukan korban di saat mati, tapi korban yang hidup. Dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bukan lagi milik orang lain, tapi kita ini adalah hamba Tuhan. Jadi layak kita ini menjadi bagian yang dikorbankan sebagai persembahan yang hidup, karena kita ini sudah milik Tuhan. Dan Tuhan minta, itu seorang hamba yang sudah dibeli itu milik tuannya. Apapun yang Tuhan suruh harus dilakukan oleh hamba-hamba itu. Dan Tuhan minta pada kita untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Itu Tuhan tuntut dalam hidup kita. Hal inilah yang harus kita pahami di dalam hidup ini, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi kita ini hidup untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang telah membeli kita dengan lunas melalui kematian Yesus di Kalvari. Dan hidup kita ini dituntut untuk dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dikatakan jelas, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak. Kita harus menyangkal diri kita tidak mempunyai siapa-siapa, sudah dibayar lunas, dan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan dengan jalan menjadi korban yang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena hidup kami telah dibayar lunas, maka kami menjadi bagian milik-Mu Tuhan. Bukan milik kami lagi. Haleluya. Amin.